Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana isi hati dia hari ini, tanggal 7 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja ya. We will be together again, kata dia. Oh, berarti situasi kalian saat ini memang lagi berpisah, tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan ya. I'm starting to understand our connection. Ya, aku lihat di sini dia sudah mulai paham tentang koneksi kalian begitu kuat, begitu ternyata dia begitu sayang sama kamu. Ada perasaan cinta seperti itu. I lost myself for a little while ya. Dia pernah mengkhianati, menyakiti, kayak bukan diri dia sendiri gitu. Dia merasa kayak hilaf seperti itu ya, hilaf. Kemudian it's time for me to heal now, dan saat ini memang situasi keadaan dia itu belum baik-baik saja. Dia sedang membuat hidupnya lagi baik ya, entah ini dari mental, entah keuangan, karir, semacam itu. Tapi saat ini dia butuh healing dulu, butuh menenangkan diri dulu, butuh untuk sembuh dulu gitu ya. Entah ini dia memang sakit secara fisik, dan dia tahu ya bahwa dia telah kehilangan segalanya, bahkan kepercayaan kamu atau mungkin hubungannya dengan kamu, dia kehilangan itu ya. Apalagi di sini mungkin dia juga kehilangan harta benda semacam itu ya. Jadi dia merasa, dia menyesal telah memperlakukan kamu seperti kemarin ya, mengkhianati atau menyakiti, berselingkuh atau membohongi kamu. Oke, Page of Swords tegak, kemudian Five of Pentacles, Seven of Cups, kemudian Four of Cups reverse ya, kemudian Eight of Wands reverse, and Nine of Swords reverse. Nampaknya di sini kalian kemarin ada kesalahpahaman, atau mungkin kalian memang sudah berselisih ya. Dan ini nampaknya juga sebenarnya ini masalah yang sepele atau masalah yang ringan. Cuman karena ini ada yang terlalu emosi atau bagaimana, sehingganya masalahnya jadi rumit, masalahnya jadi lebih besar seperti itu ya. Jadi akhirnya kalian di sini berpisah atau mungkin break untuk sementara seperti itu ya, saling diam, saling silent treatment, saling menarik diri untuk menenangkan diri seperti itu. Dan memang ini aku lihat sudah agak lama ya, mungkin semingguan kali ya. Dan aku lihat di sini dia merasa kayak sekarang tuh kamu ninggalin dia gitu, kamu pergi, kamu nyuekin dia gitu ya, karena ya ini ada kesalahpahaman. Sebenarnya orang ini itu ya, dia itu lagi kesulitan dari ekonomi ya, dari keuangan, atau mungkin juga dari kesehatan, dia lagi nggak baik-baik aja. Makanya di sini mungkin orang ini berubah, orang ini jadi lebih diam, sikapnya berubah, kemudian dia mungkin menarik diri ya karena dia lagi pusing, lagi ruwet dengan keuangan dia seperti itu. Jadi orang ini sebenarnya mengharapkan kamu dapat memahami situasi dia sekarang yang lagi ruwet, yang lagi bingung, yang lagi ada masalah gitu ya.
dia mengharapkan itu sih dari kamu. Dan aku lihat juga sebenarnya dia ini di sekitar dia ya banyak sekali pilihan ya. Banyak mungkin orang-orang lawan jenis dia nih ya yang suka sama dia. Cuman aku lihat di sini hatinya memang untuk kamu. Jadi dia itu masih mempertahankan perasaannya untuk kamu. Jadi walaupun kalian saat ini silent treatment, kalian berpisah, kalian nggak bertemu, kalian nggak ada komunikasi gitu ya, nggak ada kabar satu sama lain, tapi aku lihat di sini ada keinginan dia nanti kok ya setelah dia udah siap, ketika dia sudah baik-baik saja gitu ya, udah nggak terlalu terbebani oleh keuangan, dia nggak pusing lagi lah ya, dia lagi nggak pusing gitu ya. Aku lihat dia juga akan datang lagi kok ke kamu gitu ya, dia akan datang lagi ke kamu. Tenang aja, karena di sini hati pikiran dia itu cuman memang tertuju sama kamu. Dan aku lihat juga walaupun di sekitar dia ini banyak sekali pilihan, dia juga belum bisa kok untuk membuka hati pada yang lainnya, karena dia masih punya sakit hati ya, rasa sakit hati, rasa trauma ya dari hubungan-hubungannya. Dan dia juga lagi ruwet nih dari keuangannya, jadi saat ini tuh dia lebih memilih untuk healing aja dulu, untuk menenangkan diri dia, untuk menenangkan hati dia terlebih dahulu. Jadi dia mencoba untuk fokus pada pencapaian diri, pada ketenangan hati, ketenangan pikiran ya. Dia memprioritaskan apa yang menurut dia pantas untuk dia prioritaskan terlebih dahulu gitu ya. Dia nggak lagi musingin atau ngefokusin sama yang hal berbau cinta atau romansa gitu ya, bahkan ini dengan kamu. Walaupun dia sering kepikiran kamu, tapi dia sedang menahan diri untuk udah deh milih healing aja dulu, menenangkan pikiran, menenangkan hati terlebih dahulu. Karena saat ini tuh dia lagi sensitif banget ya, karena ya ini terlalu pusing dengan keadaan dia yang belum stabil secara keuangan, karir juga mungkin dia capek banget ya, kesehatan dia juga lagi ngedrop, lagi turun kayak gitu. Jadi gampang banget dia ini kepancing emosi, terus gampang banget akhirnya melontarkan kata-kata yang kasar, buruk kayak gitu ya. Jadi saat ini makanya dia memilih untuk diam, apalagi terhadap kamu. Dia nggak mau sampai salah ngomong atau menyakiti hatimu ketika dia berbicara. Makanya di sini aku lihat memilih untuk diem aja dulu gitu ya, diem dulu. Dan aku lihat juga orang ini itu kalau mau mengambil suatu keputusan atau berbicara atau melakukan tindakan, dia memang harus lebih ditahan. Maksudnya jangan sembrono gitu ya, karena takut ini dia sadar banget, karena ini dia ini lagi emosi, lagi sensitif banget. Jadi dia takut dia melontarkan kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak pantas gitu ya. Akhirnya orang-orang menafsirkannya kalau dia orang yang jahat, kalau dia orang yang buruk seperti itu. Jadi aku lihat dia sedang menahan untuk tidak melontarkan kata-kata yang langsung keluar gitu loh dari kepalanya gitu ya. Jadi benar-benar harus dia saring-saring dulu sebelum dia bertindak atau berbicara, berperilaku seperti itu. Aku lihat ya, dia lagi nahan banget ini, apalagi terhadap kamu, anggota keluarga atau mungkin teman-teman terdekatnya. Itu dia wanti-wanti banget, jangan sampai orang-orang terkasih dia, orang-orang yang dia sayangi itu terluka gara-gara dia terlalu sensitif, akhirnya ngomong yang terlalu kasar seperti itu. Dan di sini dia juga udah sadar ya, aku lihat ada Nine of Swords-nya reverse. Jadi dia sadar dia tidak mau mengulangi hal yang sama seperti dulu, karena aku lihat di sini dulu dia pernah selingkuh, pernah ngebohongin kamu dan ketahuan, atau mungkin dialah yang membeberkan dengan pedenya bahwa dia selingkuh dari kamu gitu ya. Dia mengkhianati kamu di sini aku lihat, dan saat ini tuh dia malu banget untuk
bertindak gegabah gitu ya. Saat ini tuh dia benar-benar menyesal atas tindakan dia kemarin, dan kali ini tuh dia benar-benar yang walaupun ada banyak wanita atau pria yang suka sama dia di sekeliling dia nggak mau juga bertindak gegabah, karena di sini dia udah sadar, udah malu banget bahwa dia dulu pernah melakukan pengkhianatan, kesalahan yang membuat kamu sakit hati banget. Akhirnya kalian sering banget putus ya, terus bertengkar. Akhirnya di sini aku lihat kamu sampai trauma. Makanya di sini kan ada energi kamu cuek ya, sekarang kamu kayak cuek, kayak nggak peduli. Nah, dia nggak mau lebih parah dari ini. Dia kan ngerasa bahwa kamu itu sekarang udah lebih cuek, lebih kayak nggak peduli, kayak acuh sama dia gitu ya. Nah, dan itu dia sadar itu semua gara-gara efek dari si dia ini kemarin berselingkuh dan akhirnya ketahuan sama kamu. Nah, saat ini ketika sifat kamu seperti ini, acuh ya, cuek, nggak peduli kayak gitu, oh dia di sini tersiksa banget, dia malu banget pernah melakukan itu, dan dia menyesal banget. Akhirnya ya situasi dia tuh kayak seseorang yang nggak dibutuhkan lagi oleh kamu gitu ya. Mungkin ya dulu kamu terlalu bucin sampai kamu akhirnya setrauma ini kan ya, dan sekarang malah kebucinan kamu itu benar-benar hilang dari dia. Makanya aku bilang tadi dia kehilangan kepercayaan dari kamu gitu ya. Dia nggak mau lagi terulang seperti hal yang kemarin-kemarin, dan sekarang dia sadar kok walaupun ada yang suka sama dia menjaga sikap, menjaga perilaku, dan menjaga kata-kata gitu ya, agar kamu dan orang-orang di sekitar dia, orang-orang yang tersayang, teman, keluarga, bahkan kamu tidak tersakiti oleh dia gitu ya. Jadi inilah isi hati dia. Untuk sekarang memang dia butuh waktu untuk sendiri, untuk healing terlebih dahulu, untuk menghilangkan stres-stres di pikiran dia, beban-beban hidup dia ingin dia perbaiki terlebih dahulu, ingin dia seimbangkan dulu ya. Ya kalau dia sakit ya dia pengen sembuh dulu, apalagi di sini dia terlalu sensitif orangnya saat ini ya. Oke, ya aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Jadi ke-12 zodiak ada semua dalam pembacaan ini. Kalau misalkan pembacaan ini sama dengan keadaan kalian, maka ini memang pembacaan untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.